Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita wajib berani kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah lillahi wa li syai'an Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa hadratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kalami sayyidil mursalin wa syaikh Islam Khalid bin Zakaria Ahmad Syaraf an-Nawawi wa masyayikhina wal ustadzina wa ustadzina nafa'ana Allah bihi min 'ilmihi bi karamati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu keterkaitan dengan fadlu Yaumi Asyura, keutamaan tanggal 10 Muharram atau keutamaan di bulan Muharram. Jemaah yang dimuliakan Allah, ingat dalam tafsir disebutkan ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Fakhrul Razi beliau tafsirkan makna Ashhurul Hurum, makna bulan yang mulia, annal ma'syiyata fiha asyaddu 'iqaban. Sesungguhnya kemaksiatan, dosa dan perbuatan yang menyelisihi syariat di bulan yang mulia lebih berat, bahkan lebih berat siksanya. Begitu pula sebaliknya, wa ta'atu, ketaatan, wal amalus shalih, amal saleh yang kita kerjakan di bulan yang mulia, aktsaru sawaban, lebih banyak pahalanya. Alhamdulillah, makanya kita ini sekarang sudah di tanggal berapa? 9 atau 10 dah. Nah, udah masuk 10 nih pas ya. Nah, tadi berpuasa apa enggak? Tadi tasu'a. Enggak. Nah, besok Asyura. Ya, hari ini tasu'a tuh. Ya, kalau kita pengen ngikutin sunnahnya Rasulullah, tidak puasa di cuma tanggal 10 saja. Ya, memang sunnahnya puasanya Asyura. Tapi agar menyelisihi orang-orang Yahudi yang mengkhususkan tanggal 10 puasa, maka kita ini dianjurkan puasa qablah au ba'dah, qablah wa ba'dah. Qablah berarti sebelum 9-10 atau 10-11, atau kalau mau ya 9-10-11.
3 hari dah tuh ya, berarti besok puasa tuh ya, jangan sampai kelewat dah. Kenapa sayang ya, kenapa Rasulullah sampaikan siyamu yomi Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu disebutkan ahtasibu ayyukafirat as-sanata maqablah, itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, senang apa senang? Dan udah senang, apalagi kita yang dosanya banyak ya, alhamdulillah ya. Jangan terlewatkan yang kita puasa ya, minimal dari 10 Muharram. Dulu puasa wajib sebelum datangnya puasa di bulan suci Ramadan ya, untuk menyelisihi amal perbuatan orang Yahudi, maka kita puasa sebelumnya atau sesudahnya ya. Kalau tadi kagak ya besok, syukur-syukur sama Reboknya ya, Selasa Rebo. Yang syukur-syukur tadi puasa berarti ya 9, 10, 11 atau 9, 10 boleh ya. Ini keutamaan yang pertama kita puasa. Kemudian keutamaan kemuliaan yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Nabi Nuh di tengah kebuntuannya, beliau itu ulul azmi minar rusul, termasuk kelompok nabi yang memiliki kesabaran yang besar. 950 tahun itu kan bukan waktu yang dikit, bukan waktu yang sebentar untuk mengajak umat menyuruh kepada Allah. Makanya likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa mustajab. Ya, doa mustajab itu sama seperti nabi itu. Ya. Kalau bisa, kalau Rasul mau Bukit Uhud jadi emas, bisa nggak? Bisa. Tapi Rasulullah lebih sering, bahkan kelaparan, kadang nggak makan, sering ganjel perutnya pakai batu, sama sama kita sering ganjel perut, cuman beda ganjelannya, bakwan dan itu ya, lontong gitu. Lah kalau Rasulullah batu, benar-benar batu. Lah kalau kita mah gaya bener, wah ada lontong beneran dah buat ngeganjel kan gitu ya. Itu baru ngeganjel doang, agak siang dikit nasi setumpuk kan gitu tuh, beda. Kalau Rasulullah benar-benar batu. Kalau mau Bukit Uhud jadi emas, Rasul bisa mampu menguasai dunia dan seisinya. Tapi enggak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi punya doa mustajab. Ya, amunisi dah. Ada nabi buat ngedoain anaknya jadi nabi, ada. Siapa? Nabi Ishak yang kemudian doanya jatuh kepada Nabi Yakub, yang gara-gara doa kemudian 2 saudara bertikai. Ada nabi yang doanya buat ngedoain umatnya biar turun azab, ya Nabi Nuh. Ya, artinya apa? Tapi tidak serta-merta minta diturunkan azab, tapi step by step tuh, ya. Step by step, langkah selangkah demi selangkah. Ingat, sebelum turun azab banjir bandang, banjir besar, itu kan sudah diingatin sama Allah. Melalui apa? 40 tahun gak turun hujan, ternak mati, tanaman pada binasa, 40 tahun wanitanya tidak ada yang hamil, mandul semua. Itu bagian peringatan, sentilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Nuh menyeru kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Diajak minta ampun dulu kali mau, diajak istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah, taubat kali dia mendengar, tapi nyatanya tidak dihiraukan. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, padahal dijanjikan itu kalau mau bertobat, yursilis sama alaikum midrara,
turun hujan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Itu bakal diperbanyak harta, perbanyak anak, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, kebun-kebunnya pun kebunnya subur, begitu pula sungainya pun mengalir deras. Tapi tidak dihiraukan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam nanam pohon, disebut ada yang menyatakan pohonnya itu pohon jati itu. Kan gitu ya. Itu 40 tahun. 40 tahun tingginya 300 hasta. Ingat satu hasta itu min atrafil asabi'i ilal mirfaq. Ini satu hasta. Dari ujung jari sampai sikut hitungannya satu hasta. Kalau 300 hasta ya kurang lebih 150 meter pohonnya tingginya tuh buat bikin kapal. Jangka waktu pembuatannya dalam riwayat disebutkan ada yang menyebutkan 400 tahun. Lama apa bentar? Lama. Udah mana bikinnya di bukit Pak, jauh dari laut, jauh dari sungai, di puncak gunung deh. Ya kata orang bilang ya itu orang gimana sih? Konsepnya gimana sih? Ya kalau orang Jawa ultran ya gitu ya. Ini konsepnya gimana sih? Itu orang bodoh apa gimana? Masa bikin perahu kok adanya di atas bukit? Masa bikin perahu kok adanya di puncak gunung? Ya. Wah ditolol-tololin Pak, dibego-begoin dah. Yang sama orang-orang mereka tuh yang kan beriman kepada Allah. Ya umatnya Nabi Nuh, kaumnya pun sama. Ya, pokoknya kalau ada mereka ya kena mental terus deh. Kena tekanan batin, diomelin, kena cemoohan, padahal mereka pun enggan beriman. Kapal sudah jadi 400 tahun sudah finishing. Padahal udah beres urusannya, bakal jadi jamban. Ya Allah, mulai sedikit datang ke kapalnya Nabi Nuh, dapat setumbuk dua tumbuk pergi dia. Datang lagi orang besoknya lebih banyak. Kemarin sehari, 2 hari, 1, 2, 3 ini banyak sampai sekampung pada demen. Ya, pada demen buang hajat di perahunya Nabi Nuh. Mungkin view-nya cakep. Spotnya beda kan gitu ya. Nah kadang-kadang orang kan ya kan mau cari buat view, buat apa, foto gitu ya, spot buat selfie kan gitu ya. Ini beda kayaknya. Sensasi kalau buang hajat di perahunya Nabi Nuh dapat inspirasi. Bisa jadi kan gitu ya. Wah apalagi ini kapal-kapal baru. Bikinnya nggak tanggung-tanggung ratusan tahun, 400 tahun udah jadi bakal jamban. Kira-kira sedih apa sedih tuh umatnya Nabi Nuh? Sedih Pak. Sedih gimana nih caranya, udah begini urusannya, ya sedih. Tapi lagi-lagi ya cara Allah. Tiba-tiba ada api-api jalan aja susah. Ya, mau ke kapalnya Nabi Nuh juga, mau kemana? Udah mulas pengennya ke sono-sono juga. Ya akhirnya apa? Gotong kan? Mau nggak mau, emang udah kayak ngidam kali gitu. Orang-orang pada ke sono, dia kepengen juga. Padahal nggak bisa jalan Pak. Ya, akhirnya digotong juga. Lagi asik nongkrong di atas kapalnya Nabi Nuh kepleset. Tiba apa tuh jatuh di atas tumpukan kotoran manusia. Ya Allah, berangkat digotong pulang, jalan, lari dia, kaget gitu kan, wah ajaib juga, kotorannya ada di tumpukan perahunya Nabi Nuh, viral Pak, viral tuh, banyak orang sekarang mau viral, wah ini obat nih jangan-jangan. Lah berangkat digotong nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara dia lagi nongkrong
jatuh di atas tumpukan kotoran manusia. Akhirnya dia pulang jalan kaki, lari bisa. Wah, sembuh, betul-betul sembuh. Viral tuh. Ditanya, lo kok tadi digotong sekarang jalan, kenapa? Berobat di mana? Nggak ada, saya nggak berobat kemana-mana. Amat tabib siapa? Nggak ada. Terus di mana? Oh, gitu ya. Itu tunjukin tuh, ya. Pokoknya dari situ dah, gitu kan. Udah viral tuh. Ada yang bawa rantang, gitu ya. Kalau sekarang pada bawa Tupperware kali ya, gitu ya. Udah tuh yang punya kudis, kura, kutil, lu ada encok, asam urat, tuh datang lah semuanya. Beres urusannya, ya beres tuh dikerukin semua. Sampai kalau ada sambungan kayu begini nih, sambungan nih, ini kan biasanya pada nyelip tuh. Nah itu dikorekin Pak, ya kan? Saking sayangnya, tuh. Itu cara Allah. Viral tuh kemana-mana seluruh kampung, dia yang ngebuang kotoran ke perahunya Nabi Nuh, dia juga yang manfaatin, kan gitu. Yang gatel dikit olesin gitu kan, bakal salep gitu ya. Yang pegel-pegel bakal minyak urut kan, itu udah macam-macam. Nah, ya itu cara Allah. Akhirnya beres bersih, kinclong lagi. Ya, sampai nat-natnya yang ada dikorek-korek sampai habis bersih. Ya, akhirnya bersih sudah, baru datanglah masa di mana Allah hendak menurunkan azab kepada mereka. Padahal peringatannya sudah tuh, ya sebelum-sebelumnya. Ya, akhirnya perahunya Nabi Nuh ketika setelah banjir bandang terombang-ambing karena banjir, diselamatin oleh Allah tanggal 10 Muharram. Makanya dia menyebutkan ada bubur syuro, Pak. Bubur syuro itu ada yang meriwayatkan itu bekas Nabi Nuh habis mendarat, itu ngumpulin tuh sisa-sisa makanannya jadi satu, ya akhirnya jadi bubur gitu. Sebagai tanda syukur kepada Allah karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak yang bikin bubur syuro, bubur tanggal 10 Muharram. Ya, banyak kejadian, banyak keterkaitan antara Nabi dengan Nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diselamatkan dari Allah, diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang menyala-nyala membakar Nabi Ibrahim. Ya, sehingga Nabi Ibrahim pun diilhamkan untuk berdoa sesuai firman Allah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuh. Ya nar, wahai api, kuni jadilah ya bardan, dingin, wa salaman, memberikan keselamatan ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Itu bisa jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan, Pak, dibakar oleh api. Jadi hakikatnya panasnya api itu, yang ngasih panas itu bukan api, tapi yang memberikan panas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya api nggak membakar Nabi Ibrahim, dingin api itu. Ya bardan, kalau nggak wasalaman mati kedinginan. Ya, bardan wasalaman ala Ibrahim, terus 10 Muharram. Ya, makanya kita kalau lagi kena kebakaran baca ayat itu, Pak. Insya Allah gosong gitu ya. Lah beda makomnya kan gitu ya. Makomnya beda, kita coba-coba gitu kan. Itu baca ayat itu. Ya insya Allah ya, minimal ya angus gitu ya. Nah itu 10 Muharram. 10 Muharram banyak keterkaitan dengan nabi dengan nabi yang lainnya. Makanya di situ pun disebutkan fa innahu syahrullah, itu adalah bulannya Allah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala fihi
taba ala qaumin wa yatubullahu ta'ala ala qaumin akhirin. Menerima tobat suatu kaum dan menerima tobat kaum yang lain. Ya. Jadi Nabi Nuh perintahin umatnya suruh istighfar. Kita pun sama diperintahkan di bulan yang mulia ini agar dapat kemuliaan perbanyak istighfar. Sebenarnya bukan perbanyak sih ya, lazim Pak. Biasain istighfar. Biasain istighfar, insya Allah ya apa yang menjadi hajat kita dikabul diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi susah istighfar, lagi cekak istighfar, kan gitu ya. Kalau cekak Pak, cekak kan itu ya. Lagi kurang nggak apa namanya kondisi nggak enak istighfar. Karena man lazimkan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, lazim itu bukan banyak, dikit, yang penting kontinu. Mulazamah, mudawamah, istiqomah. Istiqomah itu berat. Apa yang disebutkan al-istiqomatu khairum min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik, lebih utama ketimbang 1000 keramat. Itu. Kita bisa istighfar sehari 1000 kali. Besok ada gitu ya. Lagi butuhnya doang. Betul. Malam bangun ya Allah minta tengah daging keluar dan kenapa? Lagi butuh. Kan gitu ya. Lagi kepengenan. Ya, lagi ada kepengenan. Akhirnya bangun tahajud, nggak tanggung-tanggung, bukan 2 rakaat. Ya, sebanyak dia mampu sholat. Ya, udah diijabah, besok datang lagi. Kira-kira, oh enggak, ntar dah, gitu ya. Itu makanya kata Rasulullah ketika pesan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, hai anak muda, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dikala engkau lagi lapang. Kenali Allah dikala engkau lagi sukses. Kenali Allah dikala engkau lagi jaya. Kenali Allah dikala engkau lagi banyak uang. Maka ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan kenal engkau dikala engkau lagi susah. Dikala engkau lagi bangkrut, dikala engkau lagi cekak, dikala engkau lagi sempit, dikala engkau lagi kepepet, saat itu Allah kenal engkau. Ya, jadi jangan kenal Allah lagi sempit. Ya, sama saudara baru kenal kalau lagi bangkrut, datang ke saudara nggak sapa dah. Ya kan gitu ya. Saudara lagi kaya, boro-boro ingat, ya bu. Lagi jaya, boro-boro kok nengok ngelongok sama saudara. Kan gitu, ada begitu? Ada. Lagi jaya mampu boro-boro, kok gamen. Tanggal kalau bahasa Betawi ya. Nah, lagi susah, siapa yang diingat saudara? Siapa yang diingat pertama? Teman yang kemarin lagi kaya diajak makan. Ya, besti yang kemarin lagi banyak uang diajak jalan-jalan. Kagak. Siapa? Saudara yang waktu kita kaya boro-boro diingat. Lagi susah datang muncul kemana? Saudara. Ya, benar nggak? Kata saudara itu tumben. Nah, kadang-kadang udah sudon dulu. Paling nggak kesini mau ngutang. Padahal dia bawa tentengan sudon aja sih. Ya, assalamualaikum bang. Ya, ada apa? Ya, silaturahmi. Udah sudon aja, paling ngutang kan gitu ya. Padahal di tenteng ini bang, oleh-oleh alhamdulillah kira mau ngutang dalam hati gitu kan. Habis ngasih baru bang punya uang nggak? Kan gitu. Nah gitu triknya kan gitu ya. Ya biasalah dalam kehidupan umat manusia kan begitu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sama ketika kita ke Allah pun sama. Yang dituntut itu mulazamah, mudawamah.
maka kalimatnya man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahum min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesulitan hidup, himpitan ekonomi, Allah akan kasih jalan keluar. Nah, udah istighfar aja. Ya, istighfar. Apa istighfarnya? Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah terus. Tapi mulazamah, mudawamah, dawam Pak, dawam. Dawam itu continue. Dawam itu continue. Ya, ingat kisah Imam Ahmad ya. Dia satu waktu kok pengen ke Basrah. Ya. Itu nggak ada di sana, saudara juga nggak ada. Punya hajat juga nggak ada, tapi dorongan kuat pengen ke situ tuh kuat. Udah ke sono, pengennya ke sono aja dah. Ya. Akhirnya apa, ke Basrah tuh. Sampai ke sana ya. Orang nggak ada yang kenal tuh Imam Ahmad, nggak ada yang kenal ya. Kalau namanya dengar, wujud orangnya nggak pernah dengar. Masuk ke masjid gitu ya. Ya namanya perjalanan jauh, dia jadi musafir singgah di satu tempat, sholat berjamaah, selesai sholat, selesai orang-orang pada pulang, dia di belakang. Ngapain? Imam Ahmad tiduran, istirahat. Diusir. Sono yang di sini bang. Akhirnya, akhirnya pindah. Di mana? Di teras. Di teras nggak boleh juga tiduran di masjid. Ya Allah, pergi dia. Ya, diusir akhirnya, keluar. Keluar gimana? Keluar teras masjid. Ada tukang roti tetangga masjid. Ya Allah, tuh orang kasihan banget. Ya, diusir mulu. Dari dalam sampai ke teras sampai ke jalanan. Nggak boleh tidur. Ya Allah, padahal orang asing nggak tahu kalau dia itu Imam Ahmad. Nggak kenal orang. Kalau disebut dia Imam Ahmad, tahu. Hanya singgah tuh di tukang roti, dikasih makan roti, ya boleh di sini aja istirahatnya, ya seberapa engkau mau, seberapa lama engkau mau di sini, ya. Akhirnya kasih makan di jamu. Lihat tuh keanehan yang terjadi terhadap tukang roti. Setiap lagi ngadonin istighfar, astagfirullah, astagfirullah, istighfar, nggak putus-putus mulutnya. Lisannya nggak berhenti untuk istighfar, mohon ampun ke Allah. Nabur garam istighfar, nasi gula istighfar, ngadonin istighfar terus. Ditanya sejak kapan? Oh, udah puluhan tahun saya begini. Terus dapatnya apa? Apa kebolehannya kau ngamalin istighfar terus puluhan tahun? 30 tahun mah ada istighfar. Lazim mudawamah Pak, ini udah mudawamah namanya. Udah puluhan tahun udah dawam. Terus apa kebolehannya? Ya alhamdulillah, setiap hajat yang aku pinta Allah ijabah. Setiap hajat yang aku inginkan Allah kabul. Tidak ada satupun hajat yang aku mau melainkan Allah ijabah. Lantaran karena istighfar Pak. Mulazamah, dawam. Kecuali satu yang belum diijabah Allah. Apa? Saya pengen banget ketemu sama Imam Ahmad, kan gitu ya. Ternyata apa? Orangnya di depan mata tuh. Ya, ada Imam Ahmad. Ya, beliau pun masya Allah. Ternyata ini nih yang menghantarkan saya sampai terdampar, sampai singgah ke masjid diusir-usir. Nah, ternyata kekuatan istighfarnya tukang roti. Giring Imam Ahmad yang gak punya hajat ke Basrah, kok hatinya kuat. Tiba-tiba kok pengen ke Basrah aja. Saudara kagak punya, relasi kagak ada, tujuan pun gak ada, tapi pengen aja. Udah. Ikutin kata hati. Ternyata istighfarnya tukang roti yang menghantarkan Imam Ahmad sampai ke dampar Basrah.
Nah itu bagian daripada fadilah istighfar. Ya, maka yakin dengan janji Allah dan Rasul. Man laziman istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Setiap kesulitan hidup, himpitan ekonomi, Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin, setiap ham gelisah. Kalau kata orang Karang kena penyakit gegana, gelisah, galau dan merana. Gitu ya. Kena gegana dah ya. Wa min kulli hammin faroja. Allah bakal kasih kesenangan, kebahagiaan ya. Kan kadang-kadang kita itu sering tuh ngerasain hati kok kagak enak bener ya. Ngerasain apa? Enggak enak dah. Pernah ngerasa begitu Pak? Pokoknya udah gelisah aja dah. Duduk salah, jalan salah. Kenapa? Kesalahannya bukan di tempat duduknya atau di jalannya, hatinya. Ya, hati kalau lagi enak diajak kemana aja enak. Hati kalau lagi kagak enak biar kata tidur di dalam hotel kasur empuk, AC-nya dingin, fasilitas ada, tenang Pak. Ada hati kekuatannya. Ya Allah, cuman biar kata makan nasi cuman beras Cianjur gitu ya. Cuman pakai daging sama sop gitu ya. Enak itu ya. Ya Allah, ditambah duit banyak hati tenang. Enak banget bener Pak. Alhamdulillah. Jadi kekuatannya ada di dalam hati kita. Wa min kulli hammin faroja. Ya was-was kita, nggak tenang kita, gelisah kita, kegalauan kita, keresahan kita selesai lantaran karena istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan dikasih rizki dari jalan yang mana jalannya nggak pernah kita sangka, jalannya nggak pernah kita duga, ya nggak pernah kita pikirin. Tuh tiba-tiba datang. Ya, jalan Allah, cara Allah. Pernah gitu ya Pak ya, dapat rezeki itu nggak pernah kita duga, nggak pernah kita pikirin, nggak pernah kita hitung, tapi tiba-tiba datang di hadapan kita. Alhamdulillah, itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak pernah disangka-sangka oleh kita. Ya, itu fadilah keutamaan kita istighfar. Makanya bulan ini termasuk wa yatubullahu ta'ala ala qaumin akharin. Allah terima taubatnya kaum, ya berbagai macam kaumnya. Ya termasuk Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam 10 Muharram, istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya, Allah kasih selamat, diberikan keselamatan untuk Nabi Yunus. Lantaran ia meninggalkan umatnya, dilempar ke laut, dimakan ikan, hidup dalam perut ikan, ia istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat tanggal 10 Muharram ya, selamat. Nah ini 10 Muharram. Kemudian Allah berikan kesembuhan Dzurra Ayyub, ya penderitaan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam pun itu tanggal 10 Muharram ya, besok. Makanya jangan kita sia-siain deh ya, untuk apa? Amal ibadah ya. Insyaallah amal ibadah, kebaikan, ketaatan, qata'at wal amalu shalihu fiha aktsaru sawaban. Amal soleh,
ketaatan, kebaikan yang kita kerjakan di bulan yang mulia, Allah kasih pahala berlipatkan. Ya, yang terakhir amalan agar kita mulia di bulan yang mulia, biasanya ini disebut lebarannya anak yatim. Gitu. Lebarannya anak yatim, Pak. Ya, bikin girang, bikin senang kepada anak yatim. Makanya dalam sebuah riwayat datang seorang laki-laki syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Dia datang kepada Rasul dalam kondisi dia punya hati keras, susah untuk menerima petunjuk, nggak mudah dinasehatin, nggak gampang punya rasa peduli dan empati terhadap orang lain. Keras hatinya, keras, dia punya hati qaswah, ya keras, ya gelap, udah pokoknya nggak punya lembut-lembutnya dia punya. Akhirnya kata Rasulullah, atuhibbu ayyalina qalbuka tuttu hajat. Pengen nggak kira-kira kalau kamu hatinya lembut, hajat-hajatmu diijabah Allah? Bala ya Rasul. Ya, dia punya hati keras, punya hati gelap, keras dan nggak ada lembut-lembutnya, boro-boro kok peduli sama orang lain, nggak ada empatinya. Ya, kata Rasulullah, maukah kamu kalau kamu itu hatinya jadi lembut, kemudian hajat-hajatmu Allah ijabah? Mau ya Rasulullah? Pertama kata Rasul, fa'at'imil miskin, kasih makan orang miskin. Ya. Jangan sampai kita punya tetangga miskin, nggak mampu, Pak. Ya, kita tidur kenyang dalam kondisi kenyang, tetangga kita lapar, dilaknat kita, Pak. Ya, makanya suara yang paling menyakitkan bagi tetangga kita yang miskin itu bukan suara sound system, bukan suara gitar, bukan suara piano, bukan suara tape recorder, bukan suara sound yang lagi nyetel dangdut ataupun apa-apa. Yang paling menyakitkan suara bagi tetangga fakir miskin adalah garpu dan sendok yang menarik di atas piring oleh tetangga yang sedang menikmati santapan makanannya. Sakit banget ya Allah, itu lagi makan, tetangganya lagi lapar, wah itu sangat menyakitkan. Ya, makanya yang pertama disebutkan kalau pengen lembut hatinya, al-ta'amil miskin, kasih makan fakir miskin. Ya, jadi kalau ngasih yang terbaik, gitu. Ya, yang baik, yang masih bagus lah. Ini kayaknya udah nggak kemakan, buluk nih, udah kasih orang, udah kasih tetangga, kan gitu ya. Ya, wah ini kayaknya nggak kemakan, dah kasih orang. Ini baju nggak kepake nih, kasih orang. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita ngasih yang emang kita udah kagak demen, makanan yang emang kita udah kagak enak dimakan, kasih orang. Ya, kalau ngasih orang yang kita makan enak, ya kasih orang. Ya, yang kita memang masih demen, kasih orang. Kadang-kadang udah nggak demen gitu, baju ini mau nggak nih baju nih, udah nggak pakai gitu. Ya Allah, jangan. Kalau yang masih ada segelnya tuh, yang belum dipakai, ya. Karena ayatnya jelas, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan pernah ngedapetin kebaikan sampai kau mau menginfakkan harta yang kau paling cinta. Abu Talha dengar ayat ini, kebun yang paling dicintai mau disedekahin Rasul. Ya Rasulullah, saya sedekahin. Ini yang dari antara kebun-kebun yang banyak yang saya punya, ini yang paling berkualitas. Ya, ini yang paling aku demenin. Rasulullah juga sering lihat ke kebun itu. Wah, rindang.
gitu ya. Kemudian sering minum sumurnya di situ ya. Itu apa namanya yang disedekahkan oleh Abu Thalhah yang terbaik. Ya begitu lagi. Ya minimal kita punya empati. Al-ta'amil miskin, kasih makan orang miskin. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim, usap kepalanya anak yatim. Ya, kenapa sih usap kepalanya anak yatim? Secara psikologis itu anak yatim yang jarang mendapatkan perhatian dari seorang ayah, jarang mendapatkan perhatian sosok teladan dari seorang ayah, itu rindu. Makanya ketika diusap kepalanya tepat di atas umbu-umbunya akan memberikan ketenangan dalam hati. Tenang dia, ya. Biar kata nggak dibagi duit diusap, timbang usap doang gitu ya. Ya ngusap lagi itu orang diusap. Ya titis nih rambut. Ya paling nggak tadi wamsah ra'sal yatim, ngasih kafilul yatim paling utama sebenarnya. Apa kafilul yatim? Nanggung biaya hidupnya anak yatim. Ya. Yang nanggung tuh biaya hidupnya anak yatim apa? Ditanggung makannya, ditanggung sandangnya, ditanggung pangannya, papannya kalau bisa. Ya, kata Rasulullah apa? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan orang yang nanggung hidupnya anak yatim ini seperti ini kondisinya di surga. Ya, pelajari. Fa asyara bis sababat wal wusta. Rasul mengasih isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hafilul yatim, jadi orang yang bisa nanggung hidupnya anak yatim. Kawinin emaknya Pak. Kalau mau gitu ya. Itu tuh hafilul yatim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.